Yeah, Brazil is one of the biggest producer of bioethanol in the world. How much bioethanol was produced last year in 2023? We produced last year around Brazil merupakan negara penghasil tebu yang berhasil mengembangkan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif. Keberhasilan tersebut tidak hanya didukung oleh perkembangan teknologi, tapi juga oleh kebijakan pemerintah yang diterapkan secara bertahap dalam mengelola sumber daya dan memenuhi kebutuhan energi nasional. Dalam menganalisis kebijakan jangka pendek, perlu dipahami bahwa kebijakan ini berfokus pada penanganan permasalahan yang bersifat mendesak dalam waktu relatif singkat. Dalam konteks Brazil, kebijakan jangka pendek tidak hanya terlihat pada pengembangan bioetanol, tapi juga pada berbagai langkah pemerintah dalam merespons kondisi ekonomi dan kebutuhan nasional. Dalam jangka pendek, ekonomi Brazil itu mereka itu fokus kepada menyelamatkan ekonomi mereka dari krisis. Ya, contohnya seperti mereka memberikan bantuan fiskal, yaitu auxílio emergensial untuk menjaga daya beli masyarakat. Terus selain itu, Bank Sentral juga bisa menurunkan suku bunga agar masyarakat dan usaha itu dapat bertahan. Juga pemerintah juga dapat memberikan bantuan, yaitu pengeluaran lewat stimulus fiskal. Lalu secara analisis, mereka ini cukup efektif untuk jangka pendek, namun itu sedikit berbahaya untuk jangka panjang. Jadi kebijakan ini itu bisa dibilang langkah yang emergensi, juga penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Lalu, walaupun dalam jangka panjang ini dapat berakibat fatal jika tidak diperbaiki, juga dapat buruk untuk keuangan negara. Berbeda dengan kebijakan jangka pendek, kebijakan jangka menengah berfokus pada upaya pembangunan dan penguatan sektor-sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks Brazil, kebijakan ini diarahkan pada pengembangan infrastruktur, penguatan sektor industri dan pertanian, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui kebijakan jangka menengah, pemerintah tidak lagi hanya berupaya mengatasi permasalahan yang mendesak, tetapi juga mulai menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Adapun beberapa kebijakan di Brazil, yaitu yang pertama, Programa de Aceleração do Crescimento atau PAC. Program ini bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan energi. Dengan infrastruktur yang lebih baik, distribusi menjadi lancar, dan biaya logistik menurun sehingga aktivitas perekonomian dapat berjalan lebih efisien. Yang kedua yaitu dukungan pembiayaan industri atau BNDES, yaitu Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Pemerintah memberikan pembiayaan melalui BNDES untuk mendorong perkembangan industri dan usaha, baik dalam bentuk kredit maupun dukungan proyek. Hal ini membantu meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian. Peningkatan akses pendidikan, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui perluasan akses pendidikan, salah satu program yang mendukung hal ini adalah Programa Universidade para Todos, yaitu ProUni, yaitu program beasiswa yang memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri. Dengan adanya program ini diharapkan terjadi peningkatan kualitas tenaga kerja yang lebih kompeten sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Yang keempat, penguatan sektor pertanian. Sektor pertanian juga menjadi fokus penting dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah memberikan berbagai dukungan seperti bantuan teknologi modern, akses kredit bagi petani, serta kebijakan ekspor yang mendorong peningkatan produksi. Melalui penguatan sektor agribisnis, produktivitas pertanian dapat meningkat dan daya saing produk lokal di pasar internasional menjadi lebih kuat. Kebijakan jangka panjang berfokus pada arah dan tujuan pembangunan negara dalam jangka waktu yang lebih luas. Dalam konteks Brazil, kebijakan ini diarahkan pada upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam secara bijak, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Melalui kebijakan jangka panjang, pemerintah berupaya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi generasi mendatang. Pertama, dalam bidang energi, Brazil menghasilkan energi terbaru yang berupa bioetanol yang berasal dari tebu. Kebijakan ini telah dimulai sejak 1970 hingga sekarang. Tujuannya untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan menciptakan kemandirian. Yang kedua,
Brazil berupaya menjadi produsen pangan dunia melalui penggunaan teknologi dan juga perlahan sehingga menjadi eksportir terbesar kedelai dan juga daging. Tapi, dalam bidang lingkungan, Brazil memiliki peran penting karena keberadaan Amazon Rainforest. Pemerintah berusaha menjaga keseimbangan antara pelestarian hutan dan kebutuhan ekonomi, meskipun dalam pelaksanaannya memiliki tantangan. Yang keempat, di sektor industri, Brazil mengembangkan manufaktur dan juga teknologi, termasuk juga industri penerbangan melalui Embraer. Nah, yang terakhir, Brazil itu aktif dalam kerjasama internasional untuk mempertahankan posisinya di global. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa kebijakan di Brazil merupakan suatu rangkaian yang terstruktur dan saling berkaitan antar waktu. Kebijakan jangka pendek berfungsi sebagai respons terhadap tekanan atau krisis yang muncul. Jangka menengah berperan dalam membangun dan memperkuat kapasitas ekonomi, sedangkan jangka panjang menjadi penentu arah dan keberlanjutan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tapi juga oleh kebijakan pemerintah yang mampu mengarahkan dan menjaga kesinambungan pembangunan.